Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UT yang saya banggakan, pada sesi kedua kali ini kita akan membincang mengenai asas-asas manajemen, yakni fungsi-fungsi manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali fungsi-fungsi manajemen, namun yang paling umum adalah yang disampaikan oleh J.R. Terry, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling, atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, dan pengendalian. Nah, keempat fungsi ini, saudara sekalian, sangat penting dan harus dilakukan oleh seorang manajer yang baik. Mari kita simak sedikit satu persatu dari keempat fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Bahwa planning adalah bagaimana suatu organisasi atau perusahaan itu menetapkan tujuannya, tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian bagaimana organisasi atau perusahaan itu menyusun strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam fungsi perencanaan ini, manajer harus mampu melakukan pengkajian sekaligus mengevaluasi berbagai rencana yang merupakan alternatif yang kemudian seorang manajer harus mampu memutuskan satu di antara alternatif yang ada tersebut, yang biasanya akan berpengaruh secara total dalam perusahaan ke depan. Secara umum ada 4 fungsi dari perencanaan itu. Yang pertama adalah menetapkan arah tujuan dan target bisnis dari suatu organisasi. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, fungsi organizing. Organizing ini dalam fungsi perencanaan adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang dimiliki oleh organisasi agar bisa menjalankan rencana-rencana yang telah diputuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan di dalam pengorganisasian ini adalah yang pertama, tugas apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, siapa yang akan mengerjakan. Yang ketiga, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan. Dan yang keempat, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, directing atau fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini adalah satu upaya untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat agar kinerja lebih efektif dan lebih efisien. Beberapa kegiatan dalam fungsi pengawasan ini, yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada para pekerja atau anak buah sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan-pekerjaannya. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh satu organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah fungsi controlling, yakni fungsi pengendalian atau disebut juga sebagai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini atau fungsi pengendalian ini adalah fungsi untuk mencapai atau untuk menilai suatu kinerja yang berpedoman pada standar yang telah ditetapkan. Juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan pengawasan. Misalnya, mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, melakukan klarifikasi dan koreksi atas berbagai penyimpangan yang ditemukan. Dan yang ketiga, memberi alternatif solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mencapai masalah tersebut.
Controlling atau pengawasan itu dapat berjalan dengan baik kalau yang pertama pengawasan itu berdasarkan pada jalur yang ada atau routing ya. Manajer menetapkan cara atau jalur supaya bisa dengan mudah mengetahui letak di mana satu kesalahan itu terjadi. Kemudian scheduling, penetapan waktu. Manajer menetapkan kapan mestinya pengawasan itu dilakukan. Bisa kadang-kadang pengawasan yang terjadwal mungkin tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya suatu yang dijalankan secara mendadak mungkin malah akan lebih efektif. Kemudian dispatching atau perintah pelaksanaan adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan. Tujuannya supaya suatu pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Lalu follow up ini adalah tindak lanjut dilakukan untuk mencari solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan. Tindak lanjut bisa dengan memberikan peringatan terhadap pihak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dan memberikan petunjuk atau solusi supaya kesalahan yang sama tidak berulang kembali. Nah, demikian secara singkat fungsi-fungsi dari manajemen, yakni planning, organizing, executing, dan controlling. Tentu masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain seperti coordinating, reporting, budgeting, staffing, kemudian juga leading, motivating, dan sebagainya. Nah, itu bisa saudara-saudara pelajari nanti pada modul yang disediakan oleh Universitas Unpad. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.